Contoh lain misalnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 2021 itu tidak diakomodasi lagi soal upah minimum sektoral, baik upah minimum sektoral provinsi ataupun upah minimum sektoral kabupaten kota. Jadi ketentuan mengenai upah minimum sektoral sama sekali dihilangkan di dalam Omnibus itu, di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, dan termasuk di dalam PP 36 2021 memang sudah tidak disebutkan sama sekali, karena di aturan payungnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu memang dihilangkan upah minimum sektoral baik provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, upah di sektor pertambangan atau otomotif misalnya, kalau kita komparasikan ya, yang memiliki nilai tambah lebih, ya tidak bisa disamakan dengan sektor retail. Kan itu logiknya kenapa kemudian upah minimum sektoral itu harus ada. Karena di dalam sektor-sektor tertentu misalnya bukan membandingkan buruhnya, tetapi membandingkan pekerjaannya ya. Jadi ada nilai lebih yang berbeda kalau kita bandingkan misalnya antara otomotif dengan retail. Maka tentu saja nilai lebih di antara sektor otomotif dan retail tentu saja harus ada perlakuan yang berbeda juga karena nilai lebih tadi. Jadi upah pun itu mestinya ada penetapan secara sektoral yang berbeda antara otomotif dan retail. Nah, disparitas ini kemudian berakibat kepada praktek upah murah tentu saja. Kenapa dia murah? Karena memang menghilangkan kepastian pendapatan atau income security bagi buruh, terutama di sektor yang memiliki nilai tambah lebih. Ya, seperti pertambangan dan otomotif misalnya. Ya, kalau kemudian upah minimum sektoralnya itu tidak ditetapkan, maka otomatis kawan-kawan buruh yang bekerja di sektor otomotif misalnya, atau di pertambangan lah, kalau di tempat saya di Kalimantan, karena pertambangan yang mayoritas, keunggulan komparatif di daerah kami itu adalah pertambangan, maka otomatis upah di sektor pertambangan itu harus mengikuti ketentuan upah minimum secara umum ya. Jadi general wage atau upah minimum general itu maka harus menjadi patokan di dalam sistem pengupahan bagi teman-teman di buruh pertambangan. Bagaimana mungkin sektor pertambangan diupah dengan ketentuan yang bersifat umum atau upah minimum itu? Tentu harus ada proses pengupahan yang ditetapkan berdasarkan sektoral pertambangan itu. Coba bayangkan misalnya kalau saya bercerita dengan kawan-kawan buruh di sektor pertambangan di Kalimantan, ada satu daerah misalnya di Kutai Timur ya, tempatnya grup Abu Rizal Bakri di sana. Itu kalau kita cerita ke kawan-kawan buruh yang bekerja di sektor pertambangan di sana ada beberapa perusahaan besar ya. Mereka mengatakan ya tiap hari di sini ambulans keluar masuk gitu. Ya kalau kemudian orang awam melihat ambulans keluar masuk, berarti kan ada kecelakaan kerja di sana yang membutuhkan kemudian tenaga medis untuk masuk sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Artinya apa? Kalau kemudian sektor pertambangan itu mengkualifikasikan nilai lebih kan berdasarkan juga dari beban atau resiko tingkat kecelakaan kerjanya juga tinggi ya. Maka otomatis itu mestinya menjadi perkalian terhadap ketentuan upah minimum sektoral di sektor pertambangan. Pun demikian dengan otomotif dan sektor-sektor yang lain. Jadi bagi saya sebenarnya tidak reasonable ya, tidak masuk akal kalau kemudian upah minimum sektoral itu justru ketentuannya dicabut di dalam baik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun di PP 36 2021 tentang pengupahan. Nah, kenapa upah minimum sektoral itu mesti ada? Ya, ini termasuk juga apa yang diperintahkan oleh ILO ya. Di dalam satu dokumen, kawan-kawan boleh boleh download di websitenya ILO. Ada dokumen ILO yang berjudul Minimum Wage Policy Guide. Jadi ini petunjuk penyusunan kebijakan upah minimum ya. ILO mengatakan, saya kutip bahasa Indonesianya saja, baik dengan menetapkan upah minimum berlaku secara umum. Jadi secara umum ya, apa yang kemudian didesain di dalam PP 36 2021 itu kan sebenarnya upah minimum secara umum, karena dia tidak mengakomodasi upah minimum sektoral ya. Dengan menetapkan serangkaian upah minimum yang berlaku juga terhadap kelompok pekerja tertentu. Jadi apa yang dikatakan ILO sebenarnya itu juga mengadopsi konvensi ILO 131 ya, yang menyebutkan bahwa intinya adalah selain upah minimum yang berlaku secara umum atau yang disebut ILO sebagai Wage of General Application itu juga mestinya mengatur upah minimum berdasarkan kelompok pekerja tertentu. Nah, kelompok pekerja tertentu inilah kemudian yang kita kualifikasikan atau kita kategorikan sebagai upah minimum
sektoralnya masing-masing. Jadi ya apa ya? Saya boleh mengatakan jadi rejim hari ini sebenarnya selain dia tidak meratifikasi 3 konvensi ILO soal penetapan upah itu 26, 29 dan 131 itu juga termasuk juga apa ya? Ya sama sekali tidak peduli dengan apa yang menjadi kebijakan umum terhadap penyusunan upah minimum sebagaimana yang diperintahkan oleh ILO. Konvensi ILO 131 yang dibuat di tahun 1970 itu pada prinsipnya memperbolehkan praktek upah minimum sektoral, di mana sektor usaha dengan kategori padat modal atau yang kita sering sebut dengan capital intensif itu dapat memberlakukan tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor usaha dengan kategori padat karya atau labor intensif. Jadi capital intensif sebenarnya itu memperbolehkan bagaimana praktek upah minimum sektoral, bukan dikarenakan jangan kita pandang itu sebagai hal yang kemudian justru memecah teman-teman buruh ya. Ini hanya dalam soal bagaimana ada perlakuan terhadap nilai lebih di sektor-sektor yang padat modal atau capital intensif. Yang pada intinya berdasarkan kalau kita baca konvensi ILO tadi, termasuk juga di dalam Babon atau dokumen yang dibuat ILO tentang minimum wage policy good itu memperbolehkan upah minimum sektoral. Tapi anehnya memang upah minimum sektoral itu dihilangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Kalau ada pertanyaan, kenapa upah minimum sektoral itu dihilangkan? Kalau kita baca politik hukumnya tadi sebenarnya adalah ya kacamatanya selalu perspektif bahwa Indonesia seolah-olah dianggap ya upah buruhnya masih terlalu tinggi. Bagaimana cara, kalau logika berpikirnya begitu, berarti kan berikutnya dia pasti berpikir kalau upah buruhnya masih tinggi, ini kita coba baca jalan pikirnya rejim hari ini ya. Kalau upah buruhnya masih terlalu tinggi, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara memangkasnya, bagaimana cara memotongnya. Nah, salah satunya adalah dengan cara menghapus upah minimum sektoral. Karena upah minimum sektoral sejatinya adalah ketentuan upah yang ditetapkan yang nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum yang umum atau general wage tadi. Maka dihapuslah, maka dipangkaslah upah minimum sektoral di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, makanya jangan heran kalau kemudian di dalam PP 36 2021 ya upah minimum sektoral itu tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu apa bedanya kapital intensif tadi, padat modal tadi dengan padat karya atau labor intensif itu? Bukankah ada nilai lebih yang berbeda? Kalau kemudian logikanya bahwa ada nilai lebih yang berbeda, maka otomatis penetapan upah minimumnya pun itu juga harus berbeda. Nah, itu yang kemudian tidak dibaca oleh rejim. Ya guys, kita paham juga ya, karena memang wajah dan karakter rejim hari ini adalah wajah dan karakter yang lebih akomodatif terhadap kepentingan modal daripada kepentingan buruh. Ya lagi-lagi ini juga soal karena kita tidak punya representasi yang cukup kuat di dalam parlemen. Ya ke depan sebagaimana yang saya stressing tadi, saya mention ya kita juga butuh diskusi soal bagaimana buruh ke depannya juga punya alat politik.